Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamada Faiz Ali Muzakir dengan NRP 21 2022 021 kelas A kelompok AD. Saya akan menjelaskan tentang metode membangun dari bangunan yang saya rancang. Oke, fungsi bangunannya itu adalah bangunan kantor. Tahap pertama yang harus dipersiapkan dalam metode membangun adalah persiapan dokumen atau tender, di mana terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adalah proses lelang proyek konstruksi. Di sini dilakukan penawaran suatu pekerjaan kepada perusahaan yang akan menjadi kontraktor proyek. Setelah itu dilakukan proses pengumuman lelang, di mana dipilih satu pemenang jadi kontraktor di proyek tersebut. Kemudian selanjutnya ada dokumen tender, yang mana berisi dokumen-dokumen yang harus ada dalam suatu proyek, yaitu ada gambar kerja, BOQ, aspek teknis, jadwal pekerjaan, tenaga kerja, juga sertifikasinya, lalu ada alat berat dan kelengkapan K3. Setelah persiapan dokumen atau tender selesai, bisa langsung dikerjakan pekerjaan persiapan. Bertujuan untuk mempersiapkan site sebelum akan dilakukan pembangunan selanjutnya. Di sini tahap pekerjaan persiapan adalah ada key plan dari site. Di sini saya meletakkan ruangan-ruangan yang diperlukan untuk pekerja-pekerja yang berada di lapangan. Di antaranya ada ruang mekanik dan ruang surveyor, itu dijadikan satu ruangan. Lalu ada ruang logistik, juga ada gudang, di mana gudang, ruang logistik, ruang mekanik, dan surveyor itu bisa ada di dalam satu tempat yang sama. Maksudnya berdekatan. Lalu selanjutnya ada ruang engineering, ruang SM, ruang SE, ruang keuangan, juga ada ruang rapat dan toilet. Bisa disatukan ruangannya jadi ada dalam satu ruangan, ruang-ruang tersebut. Lalu ada ada tempat untuk fabrikasi besi. Lalu ada pos jaga untuk menjaga jalur keluar masuk si site-nya. Lalu ada tangki solar yang akan digunakan untuk genset. Lalu ada genset. Genset diperlukan untuk barang-barang yang memerlukan listrik. Lalu ada ruang HSE safety. Lalu ada toilet pekerja, di mana toilet pekerja ini dipisahkan dengan toilet yang berada di dalam ruang rapat. Lalu ada jalur kendaraan pengangkut. Jalur kendaraan pengangkut ini saya buat satu arah agar mudah untuk sirkulasinya. Lalu dekat jalur kendaraan pengangkut, saya membuat daerah untuk area drop material, lalu ada area bangunan. Selanjutnya ada pekerjaan substructure, di mana substructure adalah struktur di bawah. Dimulai dari proses pengalian tanah, lalu setelah tanah selesai digali, bisa langsung dipasang dengan dinding penahan tanah untuk mencegah longsor. Di sini saya menggunakan dinding penahan tanah berjenis solid pile. Lalu setelah aman, pemasangan pondasi. Di sini saya menggunakan pondasi tiang pancang yang berjumlah pile-nya ada 4. Pemasangannya harus menggunakan mesin bor karena harus dibor dulu tanahnya. Kemudian pile cap dan juga slough. Di sini saya menggunakan slough yang berbahan beton dan juga pile cap beton. Setelah substructure selesai, langsung pekerjaan upper structure, di mana upper structure adalah struktur atas. Oke, yang pertama dibuat adalah core, di mana core ini tersambung dari lantai terbawah dan lantai teratas. Pekerjaan core ini bisa dibarengi juga dengan pekerjaan basement. Di sini pada basement saya menggunakan konstruksi beton, di mana kolom dan juga plat lantai, juga baloknya menggunakan beton. Kolom menggunakan ukuran 80x80, balok 75x50, juga plat lantai dengan ketebalan 12 hingga 15 cm. Setelah basement ada lantai podium dan juga tower, yang mana saya menggunakan konstruksi baja, di mana kolom dan baloknya menggunakan baja, di mana kolom menggunakan baja king cross, balok menggunakan WF 450 200 dan juga yang 450 300. Oh ya, untuk peralihan antara konstruksi beton dan baja diharuskan ada pedestal. Oke, untuk lantai podium dan juga tower saya menggunakan plat lantai beton precast untuk lantai biasa, lalu untuk atap saya menggunakan beton cor setempat menggunakan bondek. Setelah upper structure selesai, sambil mengerjakan ataupun setelah selesai, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing bisa dilakukan. Bisa dilakukan pemasangan alat-alat tata suara, lampu AC, pemasangan alat kebakaran, pemasangan titik lampu. Setelah itu selesai, ada pekerjaan arsitektural, mengerjakan dinding, plafon, pemasangan pintu jendela, pekerjaan lantai. Lalu selanjutnya ada pekerjaan interior, pemasangan detail dan furnitur-furnitur pendukung pada ruangan. Selanjutnya ada pekerjaan landscape,
di mana landscape ini sudah mencakup luar dari bangunan, bisa ditanami tanaman vegetasi, pengolahan site-site outdoor, dan juga pembersihan lahan. Selanjutnya ada pekerjaan penyerahan, di mana dilakukan pengecekan ulang, lalu ada perbaikan setelah dicek, lalu ada berita acara. Selanjutnya ada pekerjaan maintenance, dilakukan pada waktu tertentu, lalu ada completion project, di mana project sudah selesai, sudah bisa diserah terima, dan bisa diserahkan master key-nya. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.